Salam jumpa, sungguh senang setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena situasi pandemik. Pada kesempatan ini, saya Romo Agustinus Handoko MSc yang biasa dikenal dengan sebutan Muhan, dan saya sungguh bahagia setelah saya mengalami masa-masa sulit selama 34 hari kena COVID-19. Bahkan saya sampai 2 minggu di ICU dan sekarang diberi kehidupan kembali. Saya mengalami second life. Dan saya sungguh berbahagia di minggu Paskah yang ketiga ini. Maka untuk itu semua, mari mengawali permenungan kita. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena kembali kami Kau izinkan untuk berjumpa, untuk menyapa di minggu Paskah yang ketiga ini. Bapa yang penuh kasih, Putra-Mu Yesus menampakkan diri kembali untuk mendidik kami, para murid, agar kami semakin memahami makna kebangkitan. Semoga dengan penampakan Putra-Mu ini dan proses Putra-Mu mendidik kami ini, semakin kami percaya bahwa kebangkitan Putra-Mu menjadi dasar iman kami, sehingga kami juga mampu seperti para murid mewartakan kebangkitan dimanapun kami berada dengan kehidupan kami. Hidup menjadi manusia baru yang percayakan kebangkitan, sehingga hidup kami benar-benar menjadi kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami semua, berkatilah seluruh warga Indonesia, terutama kami yang saat ini begitu banyak tertimpa bencana. Semoga semangat Paskah menggerakkan kami untuk bisa berbagi sukacita kepada siapapun juga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh karya kami di dalam tangan-Mu, dan berkatilah semua para pendengar Kuasa Rohani Katolik agar mereka juga semakin tergerak untuk menjadi pewarta kebangkitan dimanapun mereka berada. Soalnya kami mohon kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Kristus. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang kita akan merenungkan bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi. Injil Lukas dengan sangat indah menggambarkan bagaimana proses penampakan Tuhan. Ya, dari bacaan Paskah, kemudian Paskah pertama, Paskah kedua, dan Paskah yang ketiga ini berbicara tentang Yesus yang menampakkan diri. Proses penampakan Yesus di hadapan para murid ini, dalam bahasa saya mengatakan inilah proses sosialisasi kebangkitan oleh Yesus. Karena apa? Seperti dalam bacaan Injil tadi, kan kita mendengarkan bagaimana para murid masih belum yakin, masih ragu-ragu dengan Yesus yang menjumpai mereka. Keraguan mereka mulai ketika dalam kubur. Mereka sudah diberi penampakan, tapi mereka masih ragu. Kemudian dua murid Emmaus ketika sudah diberi penampakan, kemudian mereka juga merasakan kehadiran Tuhan, tapi mereka juga masih ragu. Meskipun mereka sudah berbagi cerita dengan para murid yang lain. Kemudian ketika para murid berkumpul, Yesus datang kembali, mereka juga belum sadar makna kebangkitan itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa mesti berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada mereka? Nampaknya apa yang sudah dikatakan Yesus ketika mereka masih ada bersama Yesus, ketika Yesus masih hidup, Yesus kan mengatakan bahwa aku akan menderita, tetapi pada 3 hari berikutnya aku akan bangkit. Sudah dikatakan sampai 3 kali. Tetapi para murid juga, orang Jawa bilang, belum ngeh, belum mengerti, belum dong. Itu yang terjadi. Sehingga Yesus perlu untuk mengadakan sosialisasi kebangkitan. Biar para murid yakin bahwa Yesus bukan Yesus yang mati sekarang, tetapi Yesus yang bangkit. Dan kenapa Yesus melakukan ini? Karena Yesus melihat kecenderungan para murid, yaitu mereka kehilangan pegangan. Mereka berfokus kepada penderitaan, berfokus pada kematian. Seperti yang saya katakan tadi dalam bacaan pertama. Ya, Yohanes, Petrus, ya, murid yang lain, mereka ketika mendengar Yesus wafat, kemudian mereka seperti domba kehilangan gembalanya. Orang Manado bilang tafiaro, mereka kemana-mana, kemudian kembali ke kampung halaman. Seperti tidak ada bekas sama sekali ketika mereka dididik oleh Yesus. Tetapi sekali Yesus memilih mereka menjadi murid, Yesus tidak membiarkan mereka hilang. Maka Yesus lewat penampakan, Yesus kembali mengumpulkan mereka. Memberikan semangat dan gema kebangkitan, Yesus hembuskan kepada mereka. Sehingga mereka perlahan-perlahan mulai terbuka mata mereka, terbuka pikiran mereka, dan hati mereka terbuka. Dan akhirnya lewat penampakan itu, proses Yesus yang mendidik, Yesus yang memberikan pengajaran kepada para murid, akhirnya ditangkap. Dan apa yang terjadi? Ketika dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, hai murid-muridku, kamu semua adalah saksi dari ini semua. Maka kamu harus pergi memberikan kesaksian. Dan ternyata Yesus yang memberikan motivasi tentang makna kebangkitan ini ditangkap oleh para rasul. Dan kita tahu, seperti dalam bacaan pertama tadi,
bagaimana Petrus dan Yohanes kemudian betul-betul diubah. Mereka menjadi manusia baru, manusia yang tersentuh oleh gema kebangkitan. Dan Yesus tidak mau membiarkan murid-murid yang dipilihnya menjadi murid yang tanpa semangat, tanpa sukacita. Yesus menghendaki mereka betul-betul menjadi kabar sukacita, sehingga siapapun yang mau menjadi murid Yesus harus berani memberikan kesaksian bahwa kebangkitan itu akan mengalahkan kematian, bahwa kebangkitan itu membawa sukacita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa penampakan Yesus ini di hari Minggu Paskah yang ketiga ini? Tentu Yesus juga menghendaki Anda dan saya untuk menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi manusia baru. Siap untuk menjadi orang-orang yang berbagi sukacita, berbagi semangat kebangkitan. Semangat kebangkitan beda dengan semangat kematian. Kalau orang yang menghayati semangat kematian, maka apa? Kehadirannya tidak akan memberikan spirit kepada orang lain. Kehadirannya justru sering menjadi batu sandungan. Tetapi semangat kebangkitan menghendaki supaya kita dengan kebangkitan Yesus itu, semangat yang diberikan oleh Yesus itu menjadi bagian dari kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang siap berbagi sukacita, siap berbagi kegembiraan, siap untuk berbagi juga kemurahan hati. Sehingga kehadiran kita betul-betul menjadi kehadiran yang penuh berkat. Dan itulah kehadiran orang yang mengalami kebangkitan. Yesus mengatakan kepada Anda dan saya, hai kamu semua, kamu harus menjadi saksi atas kebangkitan. Artinya apa? Menjadi saksi atas kebangkitan berarti apa? Hidupku di tengah-tengah kehidupan ini betul-betul menjadi tanda. Sehingga orang yang berjumpa dengan kita, orang yang ketemu dengan kita, merasakan kedamaian Paskah. Kalau Yesus selalu mengatakan, damai sejahtera bagimu. Ini yang juga harus menjadi ungkapan dari seorang Katolik, seorang pengikut Yesus. Dimanapun dia berada, untuk bisa mengatakan damai sejahtera bagimu. Bukan berarti kemudian kita pergi ke mall, kemana-mana, ke rumah makan dan sebagainya, lalu kita menyapa mereka, damai sejahtera bagimu. Tidak harus begitu, saudaraku. Kalau kita begitu bisa ditimpuk orang tuh. Tetapi kita datang ke mereka, menyapa mereka dengan senyum kita, itu sudah menambahkan bahwa Anda membawa damai sejahtera. Jadi apa? Mari dalam situasi yang saat ini masih begitu banyak orang yang suka nyinyir-nyinyir itu, mulutnya yang seringkali memberikan dampak yang sangat merusak kesatuan dan hidup berbangsa bernegara itu. Mari kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Yesus harus menjadi pelopor, membawa damai sejahtera, sehingga orang di sekitar kita juga merasakan bahwa ada sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini begitu banyak orang yang mengalami kehidupan mereka terpuruk, mereka putus asa, mereka juga kehilangan pegangan. Banyak sekali yang kita lihat. Kalau Anda membuka media sosial itu, beritanya begitu miris. Ya. Begitu banyak orang, keluarga, pasangan, menjual pasangannya dalam prostitusi online. Semuanya situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Seakan-akan situasi yang tidak berpengharapan, situasi yang penuh dengan duka. Belum lagi seperti yang saya katakan tadi, dalam bacaan pertama tadi, bencana. Inilah situasi yang di satu sisi membuat kita bertanya, di mana kehadiran Tuhan? Nah,
Kalau orang mulai bertanya di mana kehadiran Tuhan, maka itulah jawaban kita. Anda dan saya yang mengalami kebangkitan, kita akan bisa mengatakan kepada mereka, saudaraku, ada Tuhan. Saudaraku, ada Allah yang menyertai kita. Kalau mereka kemudian bertanya, mana tuh Allah? Di mana Allah? Di mana Tuhan? Dan kita mengatakan, padaku tidak ada emas dan perak. Tetapi yang kupunya adalah Yesus yang bangkit. Sehingga aku hadir untuk mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah sebetulnya. Inilah gema kebangkitan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk ya menjadi pewarta yang mewartakan Yesus dengan kemana-mana. Tetapi dengan hidup kita, kemudian kita bisa menjadi saudara bagi orang lain. Dan orang lain bisa menangkap bahwa Anda punya Tuhan, itulah sudah yang menjadi pewartaan. Dan kalau Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini, tidak lain, tidak bukan, kitalah saat ini. Kita tanpa terkecuali. Ya, tidak harus seorang biarawan, biarawati, tidak harus seorang pastor, seorang suster yang menjadi saksi atas kebangkitan. Tapi kita pun semuanya bisa menjadi saksi atas kehidupan kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Dan inilah sebetulnya tanggung jawab kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya pada kesempatan ini juga ingin menyapa kepada kita sekalian. Saya hubungkan dengan apa yang sekarang ini kita renungkan. Ya. Paus Fransiskus pada tanggal 8 Desember 2020 mencanangkan tahun Santo Yusuf. Sampai nanti 8 Desember 2021. Nah, sehubungan dengan ini saya ingin menyapa betul, apakah kita sudah melakukan sesuatu di tahun Yusuf ini? Ya, kita belajar dari Santo Yosef. Ya, Santo Yosef hidup sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, dan hidupnya betul-betul menjadi berkat di tengah keluarga. Meskipun di dalam kesederhanaannya, di dalam ketulusannya. Nah, saya rasa ini yang harus juga kita hidupkan di masa Paskah ini. Kita yang mengalami Yesus yang bangkit, mari kita juga belajar dari Bapak Yosef. Dengan ketulusannya, dengan kebapakannya, dengan perannya di dalam keluarga. Saya mengajak kita untuk back to family. Kembali ke keluarga kita masing-masing. Belajar dari Santo Yosef. Khususnya saya menyapa untuk bapak-bapak. Untuk para suami saat ini. Anda dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan. Dengan apa? Dengan betul-betul menjadi Bapak Yosef yang lain. Ya. Bapak Yosef betul-betul peranannya sangat luar biasa di dalam keluarganya yang sederhana itu. Kehadirannya, penyertaannya, membuat Yesus punya sosok figur ayah, papa yang benar. Sehingga Yesus bisa mengajarkan tentang makna kasih, makna cinta, makna dicintai, makna ditemani oleh seorang bapak. Dan Yesus dengan pengalaman dalam keluarga yang seperti itu, menjadikan Yesus menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang berkualitas karena peran seorang ayah, seorang papa. Nah, saya rasa inilah kita juga masih dalam kaitannya dengan tahun Santo Yosef. Di tahun ini saya mengajak kita semua, mari kita menghayati peran kita masing-masing di dalam keluarga dengan semangat kebangkitan. Sehingga Anda yang adalah suami, jadilah Santo Yosef yang lain. Jangan menjadi suami di rumah nggak ada peran. Atau justru menjadi batu sandungan untuk istri dan untuk anak-anak. Jangan terjadi.
semangat Santo Yosef, kesaksian hidup Santo Yosef betul-betul memberikan nuansa kasih di dalam keluarganya. Nah, saya rasa ini juga yang harus dipunyai oleh setiap ayah, setiap suami, terutama mereka yang menamakan diri orang Katolik. Dan yang lain juga sama, saya rasa ibu-ibu, ya, para mama juga harus mempunyai gema Paskah dengan mencontoh semangat Santo Yosef yang hadir sebagai pribadi yang terlibat penuh dalam keluarga. Kehadiran seorang mama, kehadiran seorang ibu yang penuh cinta, yang penuh perhatian, itu juga dinantikan oleh anak-anak. Dan bagi siapapun, akhirnya saya katakan, keluarga menjadi tempat sarana untuk mendidik anak-anak mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mengalami kebangkitan Tuhan Yesus berarti mengalami sukacita, mengalami kegembiraan. Dan ini yang harus juga diterapkan di dalam setiap keluarga untuk membawa sukacita, kegembiraan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita sekalian yang merayakan Minggu Paskah yang ketiga ini. Mari dengan bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengarkan ini, kita membangun tekad. Kita berani mengatakan, Tuhan, aku siap untuk menjadi saksimu. Saksi orang-orang yang baru. Baru karena apa? Karena punya semangat. Menggemakan sukacita, menggemakan kebangkitan kemanapun dengan kehadiran kami. Sehingga kita juga berani nanti, seperti Petrus dan Yohanes, mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, mengatakan, saudaraku, padaku tidak ada emas dan perak. Yang kupunya Yesus yang bangkit, ini yang akan kubagikan. Tapi kalau Anda punya emas dan perak, kalau mau dibagikan, ya monggo. Ya, kita berbagi kepada saudara-saudara kita, silahkan. Karena saat ini pun banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, bukan hanya doa, bukan hanya simpati, empati kita, tetapi juga apa? Secara lahiriah kita berbagi. Mungkin uang, mungkin pakaian pantas pakai, dan sebagainya. Itu yang dinantikan saat ini. Mari kita bergerak, saudara-saudara yang terkasih. Bergerak menjadi orang-orang yang merdeka karena kebangkitan. Bukan kita hanya di rumah saja terkungkung dengan kepahitan dan kepedihan pribadi. Rahmat kebangkitan harus kita wartakan. Saudaraku, ini yang bisa saya berikan kepada kita sekalian. Selamat merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, mari sekarang kita menutup seluruh rangkaian acara kita, permenungan kita dengan doa dan berkat. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh merenungkan bacaan-bacaan hari ini yang begitu menginspirasi bagi kami, karena Engkau memberikan tugas kepada kami dengan mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan, kami siap untuk menjadi saksi-Mu, menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang penuh semangat karena kami menjadi manusia baru yang bangkit bersama-Mu. Semoga kami rela meninggalkan manusia lama kami dan kami membangun tekad menjadi orang-orang yang baru dengan semangat baru, semangat kebangkitan yang siap berbagi sukacita dan kegembiraan kepada siapapun yang kami jumpai. Pakailah kami semua Tuhan, para sahabat Oase Rohani Katolik ini menjadi alat-alat-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh rangkaian kehidupan kita.
Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita berjumpa di lain waktu. Selamat.